Ada tulisan pendek yang menarik tertempel pada sebuah status akun media sosial. Bunyinya asik. Pohon beringin ditebang, kayunya dipakai buat bikin mebel. Tentu saja ini menggambarkan suasana politik saat ini. Kita tahu Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sudah mengundurkan diri. Padahal Munas Golkar seharusnya digelar nggak lama lagi, sekitar Desember 2024. Orang akhirnya menebak-nebak ada masalah apa, sehingga seorang ketua umum partai yang besar ini harus mundur sebelum waktunya, mundur dari jabatan. Lalu muncul pertanyaan di kepala banyak orang, siapa sih yang diuntungkan dengan kemunduran Erlangga ini? Ada apa sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan ini banyak banget berkeliaran di tengah kondisi politik sekarang. Wajar jika ada anggapan sebuah kekuatan besar menekan Erlangga hingga dia mundur. Kekuatan ini mungkin menginginkan Munas Golkar bisa dipercepat, setidaknya jangan sampai Desember nanti. Hitungan tepatnya jangan sampai Oktober 2024, karena Oktober 2024 itu adalah proses pergantian kekuasaan. Ada juga yang bilang kemungkinan besar sebelum akhir Agustus. Kenapa? Karena saat itulah tanda tangan seorang ketua umum partai dibutuhkan sebagai rekomendasi siapa calon yang didukung dalam pilkada. Erlangga ya ketua partai besar, bahkan partainya Golkar pemenang pemilu nomor 2 setelah PDI Perjuangan. Lalu kekuatan besar apa yang ada di atas dirinya sehingga bisa menekan sedemikian rupa? Ya kalau bicara kekuatan besar di atas Erlangga, di atas dia sebagai Menko, kita tahu dong kekuatannya siapa, ya ditebak sendirilah. Seperti biasa ya, pengunduran diri yang mendadak dan mengagetkan ini, masalah utamanya pasti berkenaan dengan soal hukum. Emang sih udah sejak lama kan kasus hukum menjadi batu sandungan ketua Golkar ini. Geraknya secara politik kayak dibatasi karena kakinya dirantai. Geraknya jadi nggak lincah. Dengan kata lain, Ketua Umum Golkar tersandera oleh kasusnya. Karena dia tersandera, mau nggak mau akhirnya dia berusaha terus-menerus melepaskan diri dari sanderaan itu. Dia berusaha untuk mendekat kepada kekuasaan, nerima apa saja yang diinginkan kekuasaan, dipaksa ikut tarian kekuatan besar tersebut. Kalau sedikit aja dia berkelit dari rencana penguasa, langsung tuh tombol merah di ruangan aparat menyala, lalu kasusnya nongol lagi dan Erlangga deg-degan lagi. Nah, dalam konteks ini mungkin ya, dia juga udah gak kuat tuh. Dan ada paksaan dia harus mundur sebelum waktunya. Kasus yang kabarnya menjerat Erlangga adalah soal ekspor CPO yang disebut-sebut memang sudah menyandra sejak lama. Kasus itu sendiri terjadi ketika Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng sampai harganya naik gak kira-kira. Lalu ada larangan ekspor dan kemudian Erlangga waktu itu sebagai menteri memberikan izin ekspor. Dan itu menjadi kasus yang sekarang menjerat kakinya. Lantas orang bertanya, kenapa harus sekarang dia mundurnya? Siapa yang bisa mengatur waktu mundurnya harus saat ini? Kenapa dia mundur setelah membawa Golkar mengusung pasangan Prabowo Gibran? Setelah dia berhasil menaikkan kursi Golkar pada pemilu legislatif yang lalu sehingga posisinya nomor 2 di bawah PDI Perjuangan. Juga setelah dia mengorbankan banyak sekali kadernya untuk mengurungkan niatnya bertarung di pilkada daerah strategis
Dia mengalah demi kepentingan kekuasaan yang lebih besar itu. Tapi ternyata itu nggak cukup buat Erlangga. Dia tetap harus ditebas. Karena apa? Karena kendaraannya Golkar itu memang seksi untuk kendaraan politik yang akan datang. Kita ingat juga 3 hari sebelum kemunduran Erlangga ada video beredar. Isinya ada videonya Luhut Binsar Panjaitan, tokoh senior di Golkar, yang bicara atau seperti bicara dengan semua fungsionaris Golkar bahwa partai itu harus solid, bahwa mereka harus menolak intervensi dari luar. Jauh sebelum LBP ngomong, Yusuf Kala juga sempat berkomentar bahwa proses pergantian kekuasaan di partai tersebut mestinya mengikuti mekanisme yang ada. Artinya kalau mau jadi ketua Golkar ya nunggu Munas. Toh Munas kan sebentar lagi. Nah, pasca kemunduran Erlangga beberapa hari lalu banyak spekulasi beredar. Salah satunya dari spekulasi itu adalah bahwa Pak Jokowi setelah dia lengser dari presiden dan Gibran sebagai wapres memang membutuhkan sandaran politik yang kuat. Kalau sekarang kan Gibran gak punya partai, Pak Jokowi gak punya partai. Dan Golkar adalah pilihan yang paling menarik. Sebetulnya ini bukan melulu spekulasi. Karena 2 bulan sebelumnya Panel Barus itu dia Bendahara Projo sempat ngomong loh bahwa Jokowi akan menjadi ketua partai besar yang ada atau yang eksis sekarang. Jadi 2 bulan lalu sudah diomongin tuh sama relawan pendukung Jokowi. Nah, ketika kejadian sekarang orang akhirnya inget-inget lagi. Oh iya ya, pernah loh diomongin bahwa Jokowi akan menjadi ketua partai besar. Tentu saja statement ini tidak lantas disetujui atau tidak lantas diiyakan oleh Presiden Jokowi. Biasa kan saling menutupi atau isunya kemudian saling simpang siur. Pertanyaan orang sekarang siapakah orang yang akan digadang-gadang menggantikan Erlangga nanti? Ya, ketika mundur pasti ada pejabat sementara tapi akan mempersiapkan diri untuk Munas. Ada nama Bahlil Lahadalia yang sekarang Meninvest yang kabarnya didorong untuk maju mengambil posisi ketua umum Golkar. Dan kita tahu Bahlil adalah orangnya Jokowi banget. Dia operator politik Jokowi yang saat ini memang kabarnya mendapat restu. Bahkan dia sempat bicara dengan JK yang mengatakan bahwa dia dapat restu dari Jokowi. Isu soal pelengseran Erlangga memang bukan baru-baru saja terdengar. Kita juga udah sempat mendengar sejak lama sebelumnya beredar isu Munaslup agar Erlangga digeser dari posisinya. Itu jauh sebelum Pilpres. Lalu setelah Pilpres dan sekarang kenyataannya dia harus mundur. Emang sih, kalau kita lihat-lihat kan kelihatannya Erlangga tuh sangat sejalan ya dengan orang-orang yang punya kepentingan luar biasa. Tapi kalau kita perhatikan detailnya, Erlangga bukan tipe yang pasrah bongkokan. Ingat nggak ketika Pilpres? Waktu itu berhembus kedekatan Erlangga dengan Ganjar dan PDIP. Baru saja beredar isu itu, kasus hukum Erlangga bunyi lagi. Walhasil dia balik badan buru-buru mengurungkan niatnya untuk berdekatan dengan PDIP dan Ganjar. Akhirnya berlabuh di kubu Prabowo Gibran. Begitupun saat pilkada kemarin kita ingat dong, dan itu masih hangat banget loh. Tampaknya Erlangga agak ngotot tuh, gak mau memboyong RK ke Jakarta. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa RK lebih cocok di Jawa Barat. Lama sekali tarik-menariknya. Padahal Prabowo punya kepentingan untuk naikin Deddy Mulyadi. Nah, ini juga yang barangkali menjadi salah satu penilaian. Orang ini
punya mau sendiri juga. Erlangga punya keinginan sendiri juga untuk membesarkan partainya. Bukan cuma di Jawa Barat, di Banten misalnya. Toh saat ini Golkar belum mengumumkan koalisi bergabung dengan Andra Soni berdampingan dengan Dimyati yang hampir semua partai Kim sudah mendorong pasangan itu. Karena apa? Karena kan Golkar punya calon sendiri. Ada Airin. Nah, kebandelan inilah yang mungkin membuat dia harus dicongkel agar Golkar bisa dijinakkan dalam arti jinak mirip kerbau dicocok hidungnya. Agar apa? Agar nggak punya kemauan sendiri, agar tidak punya permainan sendiri. Dia ditempatkan di situ untuk menghamba pada kekuatan yang lebih besar. Jadi agak susah melepaskan kasus mundurnya Erlangga dengan kepentingan-kepentingan itu tadi, kepentingan-kepentingan besar tadi. Seperti juga orang memprediksi Gibran ya sebagai wapres kan butuh kendaraan yang kuat, butuh backup yang kuat agar posisinya sebagai wapres bisa punya daya bargain yang cukup. Kalau dia nggak punya backup, posisinya mungkin nggak akan jauh beda dengan Kiai Ma'ruf Amin. Dia memang wapres, tapi kesannya antara ada dan tiada. Jadi wajar kalau ada kalimat pendek yang simpel dan kemudian bisa menggambarkan kekuatan politik saat ini atau peristiwa politik saat ini. Pohon beringin ditebang, kayunya buat bikin mebel, mungkin buat duduk orang di IKN. Gue Eka Kuntadi, masuk Pak Eko. Terima kasih.